Ikan air tawar adalah sumber protein hewani yang sangat baik. Ikan ini kaya akan gizi yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Namun, ikan adalah produk yang sangat mudah rusak atau busuk. Setelah ikan ditangkap dan mati, kualitasnya akan menurun dengan sangat cepat. Jika kita tidak segera menanganinya dengan benar, ikan tersebut tidak akan layak untuk dimakan. Oleh karena itu, proses pengolahan menjadi sangat penting. Pengolahan membantu menjaga agar ikan tetap aman dikonsumsi dan tidak terbuang sia-sia. Ini adalah langkah pertama untuk memastikan makanan yang sehat sampai ke meja kita. Tujuan utama dari pengolahan ikan adalah untuk memperpanjang masa simpan. Ikan segar hanya bisa bertahan selama beberapa jam pada suhu ruang. Dengan pengolahan, ikan bisa disimpan selama berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Selain itu, pengolahan juga bertujuan untuk meningkatkan nilai produk. Ikan yang sudah diolah, seperti ikan asap atau abon ikan, memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan ikan segar. Ini memberikan keuntungan lebih bagi para pengolah dan nelayan. Pengolahan juga membuat produk ikan menjadi lebih beragam dan menarik bagi konsumen. Pengolahan ikan juga bertujuan untuk membuat ikan lebih mudah dinikmati. Beberapa orang mungkin tidak suka dengan bau amis atau duri ikan. Melalui proses pengolahan, seperti pembuatan bakso ikan atau nugget ikan, masalah tersebut bisa diatasi. Produk olahan ini biasanya lebih praktis untuk disajikan dan disukai oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak. Dengan begitu, lebih banyak orang dapat menikmati manfaat gizi dari ikan air tawar. Ini membantu meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, yang baik untuk pemenuhan gizi nasional dan kesehatan masyarakat secara umum. Terakhir, pengolahan ikan membantu mengurangi limbah makanan. Tanpa pengolahan yang tepat, banyak ikan hasil tangkapan yang akan terbuang, karena keburu busuk sebelum sampai ke tangan konsumen. Dengan teknik pengawetan yang baik, kita bisa menyelamatkan hasil panen yang melimpah. Setiap ikan yang berhasil diolah, berarti kita telah mencegah pemborosan sumber daya pangan yang berharga. Ini adalah langkah penting dalam menjaga ketahanan pangan, terutama saat hasil tangkapan sedang banyak. Pengolahan yang efisien memastikan setiap tangkapan memberikan manfaat maksimal. Kesegaran adalah faktor terpenting yang menentukan kualitas ikan. Ikan yang segar memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang baik. Untuk mengetahui apakah ikan masih segar, kita bisa melihat beberapa tandanya. Pertama, perhatikan matanya. Mata ikan segar terlihat jernih, cerah, dan menonjol keluar. Jika mata ikan sudah terlihat kusam, cekung, atau keruh, itu tandanya ikan sudah tidak segar lagi. Mata adalah jendela pertama untuk melihat kondisi ikan. Selalu periksa bagian ini dengan teliti sebelum memutuskan untuk membeli atau mengolah ikan tersebut. Selain mata, kita juga bisa memeriksa insangnya. Buka penutup insang dan lihat warnanya. Insang ikan yang segar berwarna merah cerah atau merah darah dan tidak berlendir. Warna ini menunjukkan bahwa ikan masih memiliki banyak oksigen dalam darahnya. Sebaliknya, insang yang berwarna pucat, coklat atau keabu-abuan adalah tanda bahwa ikan sudah mulai membusuk. Bau insang juga harus segar seperti bau laut atau air tawar, bukan bau amis yang menyengat. Pemeriksaan insang adalah cara yang sangat akurat untuk memastikan kesegaran ikan. Daging ikan juga bisa menjadi penunjuk kualitas. Coba tekan daging ikan dengan jari Anda secara perlahan. Daging ikan yang segar akan terasa kenyal dan elastis. Artinya, setelah ditekan, daging akan kembali ke bentuk semula dengan cepat. Jika bekas tekanan jari Anda tidak hilang atau daging terasa lembek, berarti ikan tersebut sudah kehilangan kesegarannya. Selain itu, sisik ikan segar biasanya melekat kuat pada tubuhnya dan terlihat mengkilap. Jika sisik mudah terlepas saat disentuh, itu adalah tanda bahwa ikan sudah tidak dalam kondisi terbaiknya. Penyebab utama ikan cepat busuk ada 3. Pertama adalah karena kerja enzim yang ada di dalam tubuh ikan itu sendiri. Setelah ikan mati, enzim ini mulai merusak daging ikan dari dalam. Kedua adalah aktivitas bakteri. Bakteri yang ada di kulit, insang, dan isi perut ikan akan berkembang biak dengan cepat dan menyebabkan pembusukan. Ketiga adalah oksidasi lemak. Lemak pada ikan bisa bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan bau tengik. Kombinasi ketiga faktor inilah yang membuat kita harus segera mendinginkan atau mengolah ikan setelah ditangkap. Metode pengolahan tradisional sudah digunakan oleh nenek moyang kita sejak lama. Cara ini biasanya sederhana dan tidak memerlukan peralatan yang canggih.
Salah satu contoh yang paling umum adalah pengeringan atau pengasinan. Ikan dijemur di bawah sinar matahari atau direndam dalam larutan garam pekat untuk menghilangkan kadar airnya. Contoh produknya adalah ikan asin. Metode lain adalah pengasapan, di mana ikan diawetkan dengan menggunakan asap dari pembakaran kayu. Proses ini memberikan aroma yang khas. Contoh produknya adalah ikan salai atau ikan asap. Seiring perkembangan zaman, muncul metode pengolahan modern. Metode ini menggunakan teknologi yang lebih maju untuk menghasilkan produk yang lebih awet dan berkualitas tinggi. Salah satu teknik modern yang paling populer adalah pembekuan. Ikan dibekukan pada suhu yang sangat rendah dengan cepat, sehingga kristal es yang terbentuk sangat kecil dan tidak merusak tekstur daging ikan. Metode lainnya adalah pengalengan. Ikan dimasak dan dimasukkan ke dalam kaleng kedap udara, lalu dipanaskan pada suhu tinggi untuk membunuh semua mikroorganisme. Produk ini bisa bertahan selama bertahun-tahun. Contoh produk olahan ikan tradisional sangat beragam di Indonesia. Selain ikan asin dan ikan asap, kita juga mengenal pindang. Pindang adalah proses merebus ikan dengan garam dan bumbu-bumbu hingga airnya menyusut. Ada juga fermentasi, seperti pada pembuatan peda atau wadi, di mana ikan difermentasi dengan garam dalam jangka waktu tertentu. Produk-produk ini memiliki cita rasa yang unik dan sangat disukai oleh masyarakat lokal. Keunggulan metode tradisional adalah biayanya yang murah dan bisa dilakukan dalam skala rumah tangga atau industri kecil. Produk olahan modern juga semakin banyak kita temui di pasaran. Contohnya adalah bakso ikan, sosis ikan, dan nugget ikan. Produk-produk ini dibuat dengan cara menggiling daging ikan dan mencampurnya dengan bahan lain, lalu dibentuk, dan biasanya dijual dalam keadaan beku. Ada juga produk seperti abon ikan dan kerupuk ikan, yang dibuat dengan teknologi pengeringan modern. Keunggulan metode modern adalah produk yang dihasilkan memiliki standar kualitas yang seragam, kemasan yang lebih menarik, dan daya simpan yang lebih lama, sehingga bisa dipasarkan lebih luas. Kebersihan atau sanitasi adalah hal yang mutlak dalam setiap tahap pengolahan ikan. Semua peralatan yang digunakan, mulai dari pisau, talenan, hingga meja kerja, harus selalu dalam keadaan bersih. Cuci semua peralatan dengan sabun dan air mengalir sebelum dan sesudah digunakan. Tempat pengolahan juga harus bersih dari kotoran dan sampah. Lantai harus mudah dibersihkan dan memiliki saluran pembuangan air yang baik. Menjaga kebersihan akan mencegah kontaminasi bakteri berbahaya pada produk ikan, sehingga produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi oleh semua orang. Pekerja yang melakukan pengolahan juga harus menjaga kebersihan diri. Gunakan pakaian kerja yang bersih, seperti celemek dan penutup kepala untuk mencegah rambut jatuh ke dalam produk. Selalu cuci tangan dengan sabun sebelum memulai pekerjaan, setelah memegang bahan mentah, dan setelah dari toilet. Kuku harus pendek dan bersih. Jika ada luka di tangan, tutup dengan perban tahan air. Kebiasaan higienis ini sangat penting untuk menjamin keamanan pangan. Produk yang aman dan bersih akan lebih dipercaya oleh konsumen dan memiliki nilai jual yang lebih baik di pasaran. Selain dagingnya, bagian lain dari ikan juga bisa dimanfaatkan. Ini disebut pemanfaatan limbah. Kepala, tulang, dan kulit ikan yang biasanya dibuang sebenarnya masih memiliki nilai gizi dan ekonomi. Jangan membuang bagian-bagian ini begitu saja. Dengan kreativitas dan teknologi yang tepat, limbah ikan dapat diolah menjadi produk baru yang bermanfaat. Hal ini tidak hanya mengurangi sampah, tetapi juga dapat memberikan penghasilan tambahan bagi para pengolah ikan. Mengelola limbah dengan baik adalah bagian dari praktik bisnis yang cerdas dan berkelanjutan. Limbah ikan dapat diolah menjadi berbagai produk. Kepala dan tulang ikan bisa direbus untuk membuat kaldu ikan yang lezat, atau digiling menjadi tepung ikan. Tepung ikan ini merupakan bahan baku pakan ternak atau pakan ikan yang kaya protein. Kulit ikan bisa dibersihkan dan digoreng menjadi kerupuk kulit ikan yang renyah. Bahkan, sisik ikan bisa diolah menjadi gelatin yang digunakan dalam industri makanan atau kosmetik. Dengan memanfaatkan semua bagian ikan, kita tidak ada yang terbuang. Spidey Phoenixes, San Timdid Vifit Mivat Disreteri Sol, Sem Wizenguland.